Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. KJP. Nah, yang pertama itu akan dibacakan oleh Meja Prasetyo, yang kedua saya sendiri Ferry Sanjaya, yang ketiga oleh Edwardo. Pada Eja Prasetyo, saya silakan. Baik, di sini pada modul 8 yang akan kita bahas adalah Slack NDHCP V6. Pada 8.0.2 di sini yaitu What will I learn to do in this module? Artinya, apa yang akan saya pelajari dalam modul ini? Modul ini memiliki topik titel IPv6 Global Unicast Address Assignment Slack DHCP V6 Configure DHCP V6 Server dengan topik objektif Explain how IPv6 host can acquire its IPv6 configuration, yaitu menjelaskan bagaimana host IPv6 dapat memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Lalu yang kedua, explain the operation of Slack, menjelaskan pengoperasian Slack. Explain the operation of the DHCP V6, menjelaskan operasi DHCP V6. Dan yang terakhir, configure a stateful and stateless DHCP V6 server, mengkonfigurasi server DHCP V6 stateful dan stateless. Berikutnya pada 8.1.1 IPv6 host configuration. First things first, to use either stateless address auto configuration or Slack or DHCP v6, you should review Global Unicast Address or GUAs and Link Local Address or LLA. This topic covers both on a router an IPv6 Global Unicast Address or GUA is manually configured using the IPv6 address or prefix length interface configuration command. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan konfigurasi otomatis alamat stateless atau Slack atau DHCP versi 6, Anda harus meninjau alamat Unicast Global atau GUA dan alamat link lokal atau LLA. Topik ini membahas keduanya. Pada router, alamat Unicast Global atau GUA IPv6 dikonfigurasikan secara manual menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IPv6 address slash prefix length. Host, host window juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan konfigurasi alamat GUA IPv6 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Memasukkan GUA IPv6 secara manual dapat memakan waktu dan agak rawan kesalahan. Oleh karena itu, sebagian besar host Windows diaktifkan untuk memperoleh konfigurasi GUA IPv6 secara dinamis, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya pada 8.1.2 IPv6 host link local address. When automatic IPv6 addressing is selected, the host will attempt to automatically obtain and configure IPv6 address information on the interface. The host will use one of three methods defined
by the Internet Control Message Protocol version 6 or ICMP v6. Router advertisement RA message received on the interface. Ketika pengalamatan IPv6 otomatis dipilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan dan mengkonfigurasi informasi alamat IPv6 pada antarmuka. Host akan menggunakan salah satu dari tiga metode yang ditentukan oleh pesan iklan router atau RA, Internet Control Message Protocol versi 6 atau ICMP versi 6, yang diterima pada antarmuka. Router IPv6 yang berada pada tautan yang sama dengan host mengirimkan pesan RA yang menyarankan kepada host cara mendapatkan informasi pengalamatan IPv6 mereka. Alamat tautan lokal IPv6 secara otomatis dibuat oleh host ketika melakukan boot dan antarmuka Ethernet aktif. Contoh keluaran ipconfig menunjukkan alamat tautan lokal atau LLA yang dibuat secara otomatis pada suatu antarmuka. Pada gambar dijelaskan bahwa antarmuka tidak memiliki GUA IPv6. Alasannya adalah karena dalam contoh ini segmen jaringan tidak memiliki router untuk memberikan instruksi konfigurasi dengan alamat IPv6 statis. Sistem operasi host terkadang akan menampilkan alamat tautan lokal yang ditambahkan dengan tanda persen dan angka. Ini dikenal sebagai zone ID atau scope ID. Ini digunakan oleh OS untuk mengaitkan LLA dengan antarmuka tertentu. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry Sanjaya. Putus-putus, Per. Jadi, terus akses tidak nyari katanya. Selanjutnya saya akan melanjutkan di 8.2.1 ada SLAAC overview. Not every network has or needs access to a DHCP6 server, but every device in an event IPv6 network needs a GUA. The SLAAC method enable hosts to create their own unique IP6 global unicast address without the service of an IPv6 server. SLAAC is a style server service. This means there is no server that maintains network address information to not which IPv6 addresses are being used and which on are available. SLAAC uses ICMP v6 RA message to provide
addressing and other configuration information that will normally be provided by a DHCP server. Maksudnya adalah tinjauan umum SLAAC. Nah, di sini tidak semua jaringan atau jaringan memiliki atau memerlukan akses ke server DHCP v6. Namun, setiap perangkat dalam jaringan IPv6 memerlukan metode SLAAC memungkinkan host untuk memungkinkan alamat unicast global IPv6 mereka sendiri tanpa layanan server DHCP v6. SLAAC adalah layanan tanpa status. Ini berarti tidak ada server yang menyimpan informasi alamat jaringan untuk mengetahui alamat IPv6 mana yang sedang digunakan dan mana yang tersedia. SLAAC menggunakan pesan IMPv6 RA untuk menyediakan pengalamatan dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Nah, selanjutnya di 8.2.2 itu ada host process to generate interface ID. Using SLAAC, a host typically acquires its 64 bit IP6 subnet information from the router RA. However, it must generate the remainder 64 interface ID using one of two methods. Satu, randomly generate. Yang kedua, AUI 64. Maksudnya adalah proses host untuk menghasilkan ID antarmuka. Dengan menggunakan SLAAC, sebuah host biasanya memperoleh informasi subnet IP v6 64 bit dari router RA. Namun, host tersebut harus membuat pengenal ID antarmuka 64 bit yang tersisa menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama itu ada dibuat secara acak, atau ID antarmuka 64 bit dibuat secara acak oleh sistem operasi klien. Ini adalah metode yang sekarang digunakan oleh host Windows 10. Selanjutnya ada AUI 64 atau host membuat ID antarmuka menggunakan alamat MAC address 48 bit miliknya. Host memasukkan nilai heksadesimal FFE di tengah alamat dan membalik bit ke-7 ID antarmuka. Ini mengubah nilai DAIC heksadesimal kedua ID antarmuka. Beberapa sistem informasi menggunakan ID antarmuka yang dibuat secara acak sebagai default menggunakan metode IOI 64 karena masalah privasi. Selanjutnya, di 8.3.1 ada DHCP v6 operation step. This topic explains stateless and stateful DHCP v6. Stateless DHCP v6 uses part of SLAAC to ensure that all the necessary information is supplied to the host. Stateful DHCP v6 does not require SLAAC. Nah, maksudnya adalah langkah operasi DHCP v6. Yaitu topik ini menjelaskan tentang DHCP v6 stateless dan stateful. DHCP stateless menggunakan bagian-bagian SLAAC untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan diberikan kepada host. DHCP v6 stateful tidak memerlukan SLAAC. Nah, bawahnya aja. Nah, di bawahnya adalah the step for aja. Nah, ini aja. The step for DHCP v6 operation are as follow.
Yang pertama itu the host send NRS message, yang kedua ada the router respond with NRA message, yang ketiga the host send DHCP6 solid message, yang keempat ada DHCP6 server respond with an advertised message, yang kelima atas ini lagi. Nah, yang kelima ada the host respond to the DHCP6 server. Yang keenam ada DHCP6 server send a reply message. Maksudnya adalah langkah-langkah untuk operasi DHCP6 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tuan rumah mengirimkan pesan RS. Nah, yang kedua, step kedua, router merespon dengan pesan RA. Nah, yang ketiga, tuan rumah mengirimkan pesan DHCP6 solicit. Solicit. Nah, yang keempat, server DHCP6 merespon dengan pesan advertis. Yang kelima, tuan rumah merespon server DHCP6. Nah, yang keenam, server DHCP6 mengirimkan pesan balasan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Pada Eduardo, saya persilakan. Selanjutnya ada stateless DHCP6 of operation. The stateless DHCP6 server is only providing information that is identical for all devices on the network, such as the IPv6 address I, of a DNS server. This process is known, known as stateless DHCP6 uh, because, because the server is not maintaining any client state information. EAS list of available and allocate IPv6 address. The stateless DHCP6 server is only providing configuration for parameters for client not IPv6 address. Nah, pada 8.3.2 ini adalah operasi DHCP6 tanpa status. Maksudnya itu server DHCP6 stateless ini hanya menyediakan informasi yang identik untuk semua perangkat di jaringan seperti IPv6 dari server DNS. Proses ini dikenal sebagai DHCP6 stateless karena server tidak memelihara informasi status klien apapun. Contohnya itu seperti daftar alamat IPv6 yang tersedia dialokasikan. Nah, server DHCP6 stateless ini hanya menyediakan parameter konfigurasi untuk klien, bukan untuk alamat IPv6. Nah, contohnya seperti di gambar. Selanjutnya pada 8.4.1 ya, pada 8.4.1 ini ada DHCP V6 router rollers. Cisco EOS routers are for full device in smaller networks. You do not have to have safer device to have IDHCP6 server client or relay again. Cisco EOS router can be configured to provide DHCP6 server service. Specifically, it can be configured
configured to be on off following. Nah, maksudnya pada 8.4.1 ini adalah peran router pada DHCP V4. Nah, router Cisco EOS merupakan perangkat canggih dalam jaringan yang lebih kecil. Eh, kita tidak perlu memiliki perangkat terpisah untuk memiliki server, client, atau agen relay DHCP V6. Nah, router Cisco EOS ini dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan server DHCP V6. Untuk secara khususnya dapat dikonfigurasi menjadi salah satu dari berikut ini. Yang pertama itu ada DHCP V6 server. Itu menyediakan layanan DHCP V6 stateless atau state stateful stateful. Yang kedua itu ada client DHCP V6, itu menyediakan router memperoleh konfigurasi IPv6 dari DNS server dari DN dari server DHCP V6. Nah, yang ketiga itu adalah DHCP V6 Relay Agent. Nah, itu menyediakan layanan penerus DHCP V6 ketika klien dan server berada di jaringan yang berbeda. Selanjutnya 8.4.2 configure a stateless DHCP V6 servers. The stateless DHCP V6 server option request that the router advertise the IPv4 network addressing information in RA messengers. However, that client must contact a DHCP V6 server for more information. Refer to the sample topology to learn how to configure the status DHCP V6 servers method. Nah, pada 8.4.2 ini itu menjelaskan tentang mengkonfigurasi server DHCP V6 status. Nah, untuk operasi server DHCP V6 tanpa status mengharuskan router itu mengalihkan informasi pengalamatan jaringan IPv6 dalam pesan RA. Nah, namun jika klien harus menghubungkan server DHCP V6 itu untuk informasi lebih lanjut, kita bisa melihat dari gambar pada topologi untuk mempelajari cara mengkonfigurasinya. Selanjutnya aja, bawahnya aja. Nah, in this example, R1 will provide service for the host IPv6 configuration and DHCP v6 service. There are 5 steps to configure and apa ini, Cak? Coba kursornya Cak di situ, Cak. Atas lagi, atas lagi. Atas lagi. Konfigurasi and verify router as stateless DHCP V6 servers. Ini menjelaskan. Nah, dalam contoh ini router 1 menyediakan layanan slash untuk konfigurasi pada IPv6 host dan layanan DHCP V6. Ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai server DHCP status. Yang pertama itu adalah enable IPv6 routing. Yang kedua,
eh, def- define a DHCP v6 full name. Yang ketiga, configure the DHCP v v6 full. Yang keempat, bind the DHCP v6 full to an interface. Yang kelima itu ada verify that the host have re reca- recovered IPv6 addressing information. Selanjutnya, eh, untuk langkah-langkah konfigurasinya yang pertama itu ada enable IPv routing atau mengaktifkan eh, pro protem pada IPv6. Nah, yang step satu masih step satu ya. Nah, yang pertama itu ada perintah untuk Uniscate routing IPv6. Ini diperlukan untuk mengaktifkan perutaan IPv6 meskipun router tidak harus menjadi server DHCP v6. Setelah perintah diperlukan agar router dapat memperoleh pesan ICMP v6 dari RA. Yang langkah keduanya ada defense ADHCP v6 full name. Nah, ini kita untuk menentukan nama kumpulan DHCP v6 itu membuat poll pada DHCP v6 menggunakan perintah konfigurasi IPv6 DHCP full name. Nah, perintah ini akan memasuki mode subkonfigurasi poll DHCP v6 sebagaimana diidentifikasikan oleh perintah router. Step 3. Pada step 3 ada configure DHCP v6 poll atau konfigurasi kumpulan DHCP v6. Nah, pada langkah ketiga ini, router 1 akan dikonfigurasi untuk menyediakan informasi DHCP tambahan termasuk alamat server DNS dan nama domain, seperti ditunjukkan dalam eh, keluaran perintah DNS server 2001.2 db 8.2 acat titik 254. Setelah itu domain name example.com. Lalu exit. Yang step 4-nya, yang keempat itu ada bind the DHCP v6 full to an interface. Nah, ini adalah ikatan kumpulan DHCP v6 ke suatu antarmuka. Nah, untuk kumpulan DHCP v6 ini harus diikat ke antarmuka menggunakan perintah konfigurasi IPv6 DHCP server full name seperti ditunjukkan dalam konfigurasi. Untuk konfigurasinya yang pertama itu adalah interface gigabit Ethernet 0/0/1. Setelah itu description link to LAN. Selanjutnya IPv6 address FE80.2.2 link lokal. Setelah itu IPv6 address 2001 DB 8.2 acat titik 21.2.2 1/64. Setelahnya, nah, untuk yang step 5 ini ada verify host retrieved IPv6 addressing information. Untuk
Langkah kelima ini adalah verifikasi apakah hostname menerima informasi perangkat IPv6 atau tidak. Nah, untuk memverifikasi DHCP status pada host Windows, gunakan perintah ifconfig atau AL. Contoh output menampilkan pengaturan pada PC1. Nah, perintah pada output bahwa PC1 membuat GUA IPv6-nya menggunakan alamat awalan 2001 titik 2 DB8 titik 2 acat titik 21 titik 2 titik 2 slash 64. Nah, perhatikan juga bahwa gateway default adalah alamat tautan lokal IPv6 dan dari router 1. Ini mengkonfigurasi bahwa PC1 mengkonfigurasi IPv6 yang dari RA dan router 1. Selanjutnya aja, buat lagi aja. Coba atas sedikit aja, bawah lagi aja yang lagi. Yang 848 aja. 8.4.8. Oh, pada 8.4.8 ini verify the DHCP V6 relay again. Verify that the DHCP V6 relay again is operation with the slow IPv6 DHCP interface and slow IPv6 DHCP binding. Comment verify Windows host received IPv6 addressing information with the ifconfig slash al command. Untuk ini nih kode ya. Untuk memverifikasi agen relay DHCP V6 berpotensi dengan antarmuka slow IPv6 DHCP dan perintah slow IPv6 DHCP binding. Verifikasi bahwa host Windows menerima informasi pengalamatan IPv6 dengan perintah ifconfig. Uh, yang kedua itu untuk menampilkan peringkat DHCP V6. Nah, untuk oh, hmm, untuk menampilkan peringkat DHCP V6 itu sabar ya. Untuk menampilkan peringkat DHCP V6 itu ada on router 3 use the slow IPv6 DHCP binding. Commit to verify it only host have been
async IP v6 konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu menggunakan slow IP v6 DHCP binding. Untuk hmm, yang ketiga itu if config. Untuk yang ketiga itu on VC1 to confirm that it has been using an IPv6 konfigurasi. Nah, untuk mengkonfigurasi untuk melihat semua IP itu pada perintahnya adalah if config slash all. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Untuk penjelasan kami dari Pak Irius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.